Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci yang bulan penuh kemuliaan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan suatu kisah inspiratif, yaitu dari kisah sahabat Nabi, yaitu Abu Dujana. Pada zaman Nabi Muhammad terdapat seorang bernama Abu Dujana. Abu Dujana adalah orang yang sangat taat kepada agamanya, kepada nabinya begitu pula. Tapi setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh, Dujana selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu pembacaan doa dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencoba mencari klarifikasi, ada apa dengan Abu Dujana ini? Hai Abu Dujana, kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan kepada Allah, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa. Apa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Abu Dujana menjawab, saya punya alasan ya Rasulullah. Apa alasanmu itu? Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki, yang mana di atas pekarangan rumah milik tetangga itu terdapat satu pohon kurma yang menjulang dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali angin bertiup di malam hari, buah kurma itu jatuh di depan rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anak-anakku sering kelaparan, kurang makan. Saya takut saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat saya bergegas pulang sebelum anak-anak terbangun dari tidurnya dan memakannya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Suatu saat, kami pernah agak terlambat pulang. Saya menemukan anakku sudah terlanjur memakan kurma hasil temuannya. Mata Abu Dujana pun menyaksikan anak-anaknya itu memakan kurma. Mengetahui hal itu, Abu Dujana pun memasukkan jari-jari tangannya ke mulut anaknya dan mengatakan pada anaknya, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Lantas anaknya menangis. Dia katakan kembali kepada anaknya, "Hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan, akan aku kembalikan kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak." Pandangan Nabi Muhammad pun berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya mulai berderai begitu deras. Nabi Muhammad pun mencoba mencari tahu siapa pemilik kurma tersebut. Jawab Abu Dujana, pemilik kurma tersebut adalah seorang munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad memanggil pemilik kurma tersebut untuk bertemu. Setelah bertemu dengan pemilik pohon kurma tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, "Bisakah aku meminta kamu untuk menjual kurma itu kepadaku? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya yang mana terbuat dari zamrud biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada." Begitu tawar Nabi. Tapi pria munafik itu menolak dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan sistem jatuh tempo, saya maunya kontan." Ya. Lalu tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang lantas berkata, "Ya sudah, saya beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan, yang mana
kualitasnya itu tidak ada di kota ini atau lebih bagus lagi. Si munafik itu berkata, oke, kurmanya itu kurma saya jual, aku beli. Nah, akhirnya bersepakat mereka berdua. Nabi Muhammad bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula dengan Abu Dujanah. Setelah pohon kurmanya dibeli oleh Abu Bakar, laki-laki munafik ini pun pulang dan menceritakan kisahnya itu kepada istrinya. "Aku telah mendapatkan untung besar hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu tetap ada di pekarangan rumah, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, yaitu Abu Dujanah." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di pekarangan tanah milik Abu Dujanah, dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah orang munafik tersebut. Begitulah kisah dari Abu Dujanah ini yang dapat kita ambil, yaitu betapa berhati-hatinya sahabat Nabi dalam menjaga keluarga dan anaknya dari makanan haram yang bukan miliknya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan harus mencari tahu makanan yang halal, makanan yang kita dapat itu dari mana. Sekian kisah inspiratif dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.